Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Maulana Syahidan dengan nomor induk mahasiswa 1217040031 akan melaksanakan praktikum kimia sederhana, yaitu dengan menentukan senyawa polar dan non-polar menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa senyawa polar dan non-polar itu apa saja gitu, ciri-cirinya. Yang pertama adalah senyawa polar memiliki momen dipol yang tidak sama dengan 0 atau momen dipol yang berbilang 1 atau 2. Lalu untuk senyawa non-polar memiliki momen dipol sama dengan 0. Dan juga untuk senyawa polar memiliki kecenderungan untuk larut dalam air. Sedangkan untuk senyawa non-polar tidak bisa larut dengan air. Di sini ada alat dan bahan yang kita perlukan. Bahan yang pertama ada minyak. Lalu bahan yang kedua ada garam dapur. Lalu bahan yang ketiga ada soda kue. Lalu bahan keempat ada gula. Lalu untuk yang kelima ada alat botol bagian atas sebagai pengganti dari buret. Yang keenam ada air sebagai pelarut dari bahan-bahan yang tadi. Dan yang ketujuh ada wadah sebagai tempat akhir dari pembuangan atas buret tersebut. Lalu yang kedelapan ada penggaris untuk menarik polar atau non-polar. Dan alat yang terakhir adalah batang pengaduk untuk mengaduk semua bahan. Untuk metode percobaannya, kita tuangkan air ke dalam gelas yang sudah ada bahannya. Nah, setelah itu kita lakukan pengadukan menggunakan batang pengaduk. Jika sudah melaksanakan pengadukan, maka dari itu amatilah apakah bahan tersebut terlarut dalam air atau tidak. Lalu percobaan ini dilakukan secara berulang dengan bahan-bahan yang berbeda. Nah, setelah melakukan praktikum kali ini dapat dilihat bahwa ada senyawa yang larut dalam air dan ada juga senyawa yang tidak larut dalam air. Lihat, sukrosa di sini larut dengan air. Artinya sukrosa itu adalah senyawa polar, karena senyawa polar itu sejatinya bisa larut dengan air. Nah, yang kedua ada larutan dari soda kue, atau bisa disebut dengan sodium bikarbonat, larut dengan air. Lalu ada NaCl, larutan sodium klorida yang bisa larut dengan air. Artinya ketiga senyawa ini adalah senyawa polar dikarenakan ikatan kovalen polar, di mana salah satu atomnya itu memiliki elektronegatif yang sangat besar dan terjadi momen dipol yang tidak sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah minyak yang dilarutkan dengan air dan hasilnya tidak larut. Terjadi dua lapisan, yang di bawah adalah air, yang di atasnya adalah minyak.
Nah, berarti minyak dan air ini merupakan larutan minyak ini merupakan senyawa nonpolar. Metode percobaan kedua adalah dengan menuangkan larutan dari bahan masuk ke dalam alat pengganti buret, yaitu botol bagian atas. Lalu kita menggosokkan penggaris ke rambut agar menghasilkan kutub elektron, yang mana nantinya jika senyawa itu polar, kutub positif dari senyawa polar akan melekat kepada kutub negatif yang ada di penggaris. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk percobaan sama saja diulangi dengan bahan-bahan yang berbeda. Ya, alhamdulillah praktikum kita sudah beres semuanya, maka bisa kita ambil kesimpulan. Kenapa sih waktu tadi itu senyawa-senyawa ada yang berbelok ketika didekatkan dengan penggaris, ada yang tidak? Nah, begini penjelasannya. Senyawa polar akan berbelok ketika didekatkan dengan penggaris dikarenakan senyawa polar memiliki dipol ataupun kutub. Nah, sehingga kation-kation yang berada dalam senyawa polar akan tertarik oleh anion ataupun elektron yang berada di penggaris plastik ini. Sedangkan senyawa non-polar tidak memiliki ketertarikan ketika didekatkan dengan penggaris plastik dikarenakan ion-ionnya telah menyebar secara merata ataupun dipolnya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada tarik-menarik. Nah, sekian dari praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, namun bila ada ilmu yang bermanfaat silahkan ambil dan sebarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.